战时点的使用，岂容你随意？PK 天外元神。 Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah meningkatnya tim Hao Chen ke tingkat komandan kemarin, mereka pun langsung mengambil beberapa misi dan bergegas pergi ke wilayah iblis. Tapi di sana di kota Xingsun, mereka malah melihat sekumpulan pasukan yang memeras para warga di sana. Bahkan melihat pasukan dari timnya Hao Chen, mereka juga tak segan-segan untuk mengepungnya dan meminta uang keamanan kota. Sontak si botak yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal dan mencoba untuk melawan. Tapi untuk Yuan ia malah menahannya karena ternyata para pasukan ini adalah pasukan dari Kuil Warrior. Tentunya daripada memancing perang antar kuil, lebih baik mereka menunggu Hao Chen terlebih dulu. Yang ternyata untuk Hao Chen sendiri, ia memutuskan untuk pergi ke markas utama dari Kuil Warrior yang berada di wilayah Tenggara, di mana ia juga ingin meminta izin dalam menggunakan pedang Arya. Sedangkan di dalam Kuil Warrior, ternyata para petinggi sedang mengadakan rapat pertemuan dan membahas soal tim keamanan kota. Yang ternyata semenjak ditinggalkan oleh penerus Dewa Cahaya, moral dari pasukan Kuil Warrior ini malah semakin hancur. Bahkan kota Xingsun juga menjadi semakin tidak terurus. Terlebih lagi, rumor juga mengatakan kalau pedang Arya sudah tidak di kuil mereka lagi. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba para pasukan pun melaporkan kalau mereka kedatangan seorang tamu. Awalnya para petinggi ini benar-benar sangatlah marah melihat rapatnya yang sudah diganggu. Tapi melihat Hao Chen yang memegang token perintah pemburu iblis, mereka pun mulai menghargainya dan menanyakan identitasnya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Hao Chen pun juga langsung mengenalkan diri. Bahkan Hao Chen juga langsung mengeluarkan pedang Aryanya. Sontak semua petinggi benar-benar sangatlah kaget dan menanyakan bagaimana Hao Chen bisa mendapatkannya. Bahkan ketua kuil malah berterima kasih dan beranggapan kalau Hao Chen ingin mengembalikan pedang tersebut. Tapi sayangnya tujuannya datang ke sini bukan untuk mengembalikan, melainkan untuk meminta izin dalam menggunakan pedang Arya. Sontak beberapa petinggi pun benar-benar sangatlah marah dan menyuruh para pasukan untuk mengepung Hao Chen. Namun untungnya untuk ketua kuil, ia tak mau bertindak gegabah dan menyuruh Hao Chen untuk bercerita dulu bagaimana ia bisa mendapatkan pedang Arya. Alhasil Hao Chen pun tak keberatan sama sekali dan mengatakan kalau semua ini disebabkan oleh Nona Weang. Yang ternyata pada saat pelelangan kemarin, pedang Arya ini tidaklah dilelang sama sekali, melainkan Nona Weang lah yang mencuri pedang tersebut. Jadi pedang Arya ini memang milik leluhurnya sendiri, yaitu Ye Wusang, sekaligus milik Kuil Warrior. Tapi karena sudah bertahun-tahun tak ada satupun yang pantas dalam mewarisinya, jadi ia pun malah mencurinya untuk menemukan penerus yang baru. Selain itu, ia juga mengetahui kalau Kuil Warrior pasti akan mempermasalahkannya. Dan oleh sebab itulah ia pun meminta kepada Hao Chen agar mau membantunya. Sontak ketua kuil yang mendengarnya akhirnya mengerti dan tak menyalahkan Hao Chen sama sekali. Tapi ia pun mengingatkan kalau pedang Arya ini adalah kepercayaan dari seluruh Kuil Warrior. Bahkan mereka pun beranggapan selain Panglima Ye Wusang memang tak ada satupun yang layak untuk mewarisinya. Apalagi Hao Chen adalah seorang kesatria dan tak tahu masa lalu dari Kuil Warrior. Oleh sebab itulah ia pun lagi-lagi membujuk agar Hao Chen mau mengembalikan pedang tersebut. Namun jelas Hao Chen pun tetap menolaknya dan mengatakan kalau perkataan dari Nona Weang memang ada benarnya. Di mana daripada pedang ini jadi berdebu, lebih baik mereka mencoba mencari yang baru. Bahkan Hao Chen pun juga sedikit menyinggung jika pedangnya terus disimpan saja, maka pedang ini hanyalah sebuah benda yang mati dan tak ada gunanya sama sekali.
Sontak mereka pun benar-benar sangatlah marah dan langsung mengeluarkan sedikit kekuatannya. Tapi untungnya Hao Chen tak gentar sama sekali dan menegaskan kalau ia tak ada maksud untuk menyinggung, melainkan ia hanya mengungkapkan sebuah fakta. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan pedang tersebut dan mengatakan kalau ia memang layak untuk mendapatkannya. Alhasil ketua kuil yang melihat kepercayaan dirinya Hao Chen, ia pun langsung menantangnya dan mengajaknya ke suatu tempat, di mana tak hanya Hao Chen dan para petinggi, kali ini juga disaksikan langsung oleh para anggota dari kuil warrior. So, jadi ketua kuil membawa Hao Chen ke sebuah goa yang berisikan sebuah meteoroid yang besar, di mana di meteoroid itu sudah ada bekas niat pedang milik Panglima Ye 100 tahun yang lalu. Jadi tantangannya sangatlah mudah, di mana selama Hao Chen bisa menciptakan niat pedang yang baru, maka ia diizinkan untuk memiliki pedang Arya. Tapi jika tidak, maka pedang tersebut harus dikembalikan. Sontak para petinggi pun langsung meremehkannya karena memang meteoroid ini adalah meteor luar angkasa yang terkuat di seluruh dunia. Apalagi Panglima Ye aja pada saat itu ia sudah berada di tingkat 9 untuk menciptakan bekas niat pedangnya. Tapi tanpa diduga Hao Chen tetap tak gentar sama sekali dan bergegas mencobanya. Namun lagi-lagi kali ini ketua kuil lah yang meremehkannya. Terlebih lagi Hao Chen hanyalah di tingkat 6. Tentunya ia pun bilang meskipun energi cahaya Hao Chen sangatlah banyak, tapi ia tak akan bisa meninggalkan niat pedangnya. Namun sayangnya this is king Baginda Hao Chen, ya kan? Dimana mereka yang meremehkan tadi seketika langsung dibuat kaget karena Hao Chen ternyata malah bisa mengeluarkan kemampuan asli dari pedang Arya. Bahkan mereka yang tadinya meragukan sekarang langsung dibuat yakin. Yang pada akhirnya dengan satu tebasan saja King Hao Chen berhasil menggoreskan niat pedangnya di dalam meteor itu. Bahkan yang kali ini pedang Hao Chen jauh lebih murni daripada milik Panglima Ye itu sendiri. Sontak semua yang melihat butiran niat pedangnya juga sangatlah kaget. Apalagi para warga bilang kalau penerus Panglima Ye akhirnya muncul juga. Jelas untuk ketua kuil seketika ia pun teringat dengan perkataan dari Panglima Ye dulu, di mana Panglima bilang orang yang bisa meninggalkan niat pedangnya di meteoroid maka ialah adalah penerus Dewa Cahaya. Di sana diceritakan ketika Panglima berhasil meninggalkan jejaknya dulu, para anggota dari kuil warrior langsung meminta agar ia yang memimpin kuil tersebut. Untungnya Panglima tak keberatan sama sekali dan memulai debutnya sebagai Dewa Pedang Cahaya. Yang sudah jelas semenjak dipimpin oleh Panglima Ye, kuil warrior selalu memenangkan setiap peperangannya. Sampai muncullah sang raja terakhir yaitu Kaisar Feng Xiu aka kaisarnya Dewa Iblis. Tapi sayangnya tak ada yang tahu bagaimana epiknya pertarungan mereka. Sampai salah satu ras iblis pun mengutus seseorang untuk mengembalikan pedang Arya. Dengan ini mereka pun beranggapan kalau itu adalah kekalahan pertama dari Panglima Ye dan ia pun harus hilang dari dunia. Di sana sebelum pergi Panglima Ye juga berpesan kalau tekadnya pasti akan ia wariskan kepada para generasi baru. Dan mungkin generasi baru itu adalah King Hao Chen itu sendiri. Yang pada akhirnya ketua kuil lah yang meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Bahkan karena Hao Chen sudah membuktikan maka mereka juga tak akan mempersulitnya. Sementara di kota Xingsun para tim keamanan ini tetap saja ngotot dan ingin menangkap Cai Er dan kawan-kawan. Untungnya di saat itu juga lah Hao Chen pun akhirnya muncul dan menghajar semua pasukan itu. Bahkan Hao Chen bilang kalau kota Xingsun sudah layak untuk diperbarui. Sontak para pasukan benar-benar sangatlah marah dan mencoba untuk melawan. Sayangnya Hao Chen memang terlalu kuat untuk mereka. Yang pada akhirnya Hao Chen pun menunjukkan token hak istimewa penguasa kuil warrior yang membuat mereka pun langsung bertekuk lutut. Selain itu melihat kinerjanya yang sangatlah buruk, Hao Chen juga memecat kapten dari tim keamanan kota. Sontak para warga yang melihatnya benar-benar sangatlah senang. Berbeda dengan teman-temannya, mereka pun langsung menanyakan bagaimana Hao Chen bisa mendapatkan token tersebut. Apalagi dengan adanya token itu, Hao Chen bisa mengerahkan semua pasukan di kuil warrior kapanpun ia mau. Sebagai contoh, mengerahkan pasukan untuk bertarung atau membantu mengambil sumber daya.
Yang ternyata sebelum meninggalkan kuil warrior tadi, ketua kuil pun menceritakan 6.000 tahun yang lalu ketika tahta segel ilahi datang ke benua Sengmu, meteoroid angkasa ini jatuh di dekat kuil warrior. Jadi karena meteornya tak bisa dipindahkan, mereka pun menggunakannya sebagai penghalang alami. Apalagi pada saat itu penguasa kuil mendirikan kuil warrior di atas meteor tersebut yang membuat mereka dijuluki sebagai pertahanan terkuat. Sampai Panglima Ye pun meninggalkan niat pedangnya di meteornya yang membuat para pasukan pun sangat semangat dalam menyerang. Bahkan sejak saat itulah benteng tenggara kuil warrior menjadi tidak terkalahkan. Tapi sayangnya karena dalam beberapa tahun ini niat pedangnya mulai memudar, jadi semangat dari para pasukan pun juga mulai menghilang. Sampai pada akhirnya mereka pun membuat sebuah aturan, di mana siapapun yang menjadi penerus dari Panglima Ye, maka ialah yang akan menjadi ketua dari kuil warrior, ya kan? Wede. Jelas karena Hao Chen lah yang sudah membuktikannya, jadi ia pun meminta agar Hao Chen mau menjadi ketua di kuil warrior. Tapi di sana Hao Chen belum siap untuk menerima posisi tersebut, apalagi ia adalah seorang kesatria juga. Untungnya ketua kuil memahami akan hal itu dan hanya memberikan token penguasa kuil warrior. Di mana meskipun Hao Chen tidak menjadi ketua resmi, tapi ia punya kapabilitas untuk memerintahkan kuil warrior. Apalagi kemunculannya ini juga akan menjadi semangat baru. Tentunya Hao Chen tak perlu terlalu sungkan karena faktanya tujuan mereka adalah sama, yaitu memusnahkan para iblis yang ada. Alhasil Hao Chen pun tak keberatan sama sekali. Sontak mereka yang mendengarnya benar-benar sangatlah bangga dengan kaptennya itu. Bahkan mereka pun menyarankan agar Hao Chen memimpin semua kuil saja ya lur ya. Waduh. Sementara untuk Hao Chen sendiri, ia pun langsung mengingatkan soal misi-misinya. Sejadi ada 15 misi pemburu iblis dengan target dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Di mana untuk misi pertama mereka akan berhadapan dengan kelompok iblis burung emas yang sudah di tingkat 6. Tentunya mereka harus menyelesaikannya karena katanya para iblis burung ini sudah menyerang 32 desa yang ada. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama dengan kemampuan mereka yang sudah meningkat, mereka pun berhasil menyapu bersih. Bahkan si botak sampai mengeluh kalau misinya malah terlalu mudah. Tapi jelas Hao Chen pun bilang kalau ini baru misi pertamanya. Tentunya untuk misi-misi yang lain tingkat kesulitan akan lebih tinggi. Apalagi para iblis juga memiliki sebuah kelompok yang bernama tim pelenyap pemburu iblis. Di mana menurut info yang ia dapat, tim pelenyap ini adalah kelompok khusus yang dikendalikan oleh Kaisar Feng Xiu langsung. Di mana tugasnya adalah mengincar tim pemburu iblis seperti mereka ini. Selain itu, sistemnya juga hampir sama, di mana setiap kelompok berisikan 6 anggota. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kelompok naga karena memang dari informasi yang diketahui kemampuan mereka masih sangatlah misterius. Apalagi setiap tim pemburu iblis yang melawannya sampai saat ini tak ada satupun yang bisa kembali, ya kan? Waduh. Namun tentunya hal itulah yang membuat mereka semakin semangat dan tak mau kalah sama sekali. Di sana untuk kelompok naga setelah membantai beberapa pasukan, mereka pun hanya bilang mungkin mereka akan menemukan lawan sepadan. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimana kelanjutan dari King Hao Chen, kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana Hao Chen pun bilang setiap misi memiliki kesulitan sendiri. Bahkan untuk yang kali ini mereka pun harus terpisah dalam menyelesaikan misi-misinya. Selain itu, mereka juga langsung bertemu dengan raja terakhirnya, yaitu para kelompok naga. Namun, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zee.